kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bangga Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ketinggian.
Terima kasih Yesus, hanya namamu yang disembah, hanya namamu Tuhan. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Yesus, Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Turunkanlah uratamu, nyatalah hadiratmu Tuhan. Haleluya, Yesus. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan untuk saudara, karena ini adalah waktunya di mana kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu, di mana pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Sukacita yang dari surga Tuhan limpahkan untuk engkau. Berikan pujianmu, hatiku yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan, karena hanya Yesus sumber pengharapan kami, hanya Yesus sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, karena pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu turun melimpahkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur terus senantiasa dalam hidup kami. Tidak ada kata lain, hanya kata-kata ucapan syukur yang ada. Bahkan tidak ada yang dapat melukiskan indahnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami siap Tuhan, berikan waktu kami yang terbaik buat Tuhan, untuk kami mencari hadirat Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan ya Tuhan, haleluya. Siap lebih lagi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berikan seluruh kekuatan untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Jiwaku,
Haleluya, ada sukacita, amin. Jika kita bersama dengan Tuhan, maka akan senantiasa ada sukacita. Bahkan Tuhan memberikan janji dalam hidup kita. Pertolongannya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena janjinya, Dia adalah amin dalam hidup kita. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu.
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan benar di dalam jalan. Sekali lagi, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan kau benar di dalam jalanmu. Kami percaya cara Tuhan adalah cara yang terbaik untuk menolong kami, untuk menyelamatkan hidup kami dari kesesakan, untuk menopang hidup kami saat kami lemah, untuk memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya cara Tuhan, cara yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beruntung punya Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang hebat bagi setiap umat-Mu. Biar kami belajar, biar kami memahami, biar kami mengerti betapa kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akan belajar firman Tuhan dan kami akan melakukan dengan setia. Biar firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, sebab demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang baik, shalom. Ya, shalom. Selamat hari Sabat saudara. Saya percaya pada hari ini saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara pasti mengalami sukacita. Amin. Saudara pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan perkara-perkara hebat di dalam kehidupan kita. Amin. Ya baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan secara singkat. Ya saya memberi tema yaitu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Saya ulangi sekali lagi, melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Mari saudara, saya tunggu saudara membuka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah mereka di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu,
maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah yang kita baca kita dapat belajar bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi umatnya. Katakan amin. Pertolongan itu nyata, pertolongan itu bisa diandalkan. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam berbagai-bagai cara. Tuhan punya cara yang berbeda dalam menolong kita, bukan cara-cara yang sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Amin, Bapak Ibu. Saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan ada kalanya Tuhan berkata, majulah dan berperanglah. Tetapi di saat lain Tuhan berkata, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi drum langkah-langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Amin. Jadi kadang-kala saudara, Tuhan itu yang seolah-olah mengizinkan kita harus berada di depan, harus berperang dengan penyertaan Tuhan, dengan penuh iman. Tetapi kadangkala Tuhan sendiri yang berada di depan kita, Dia yang berperang ganti kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita, dan kita hanya diam saja menunggu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Amin. Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu. Meskipun masalahnya sama, yaitu sama-sama harus memerangi bangsa Filistin di lembah Refaim, saudara. Tapi buat Tuhan itu punya cara yang berbeda untuk memberikan kemenangan kepada Daud. Haleluya. Nah, saudara, dalam hidup kita Tuhan pun seringkali melakukan perkara-perkara seperti itu. Tuhan punya cara-cara yang berbeda untuk menolong saudara dan saya. Amin. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah dan kesulitan yang sama. Jadi jangan saudara berpikir ketika menghadapi sebuah masalah, saudara boleh berpikir, kalau Tuhan dulu melepaskan aku, menolong aku dari masalah ini dengan cara seperti ini, pasti sekarang caranya sama, Dia pasti tolong saya dengan cara yang seperti ini. Tidak, saudara, belum tentu. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia ajaib. Cara Tuhan berbeda-beda untuk menyelamatkan kita, sekalipun masalahnya sama. Amin. Hal yang pasti sama adalah bahwa Tuhan pasti menolong saudara ketika saudara dalam kesesakan. Itu yang mesti kita imani. Tapi caranya terserah Tuhan. Nah, ada hal yang menggerakkan Tuhan untuk selalu menolong Daud dengan berbagai-bagai cara. Apakah kuncinya? Saudara, kuncinya adalah Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu melibatkan Tuhan. Ia tidak pernah memutuskan segala sesuatu sendirian tanpa pimpinan Tuhan. Saudara mesti tahu prinsip ini. Daud bertanya kepada Tuhan. Ini artinya ia sedang meminta pertimbangan, meminta pimpinan dari Tuhan tentang apa yang mesti dia kerjakan. Nah, mengapa kita perlu bertanya dan meminta pimpinan Tuhan? Saudara, sebab Tuhan tidak pernah salah ketika memimpin kehidupan kita. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang benar. Katakan amin. Kita buka kitab Hosea pasal 14 ayat 10. Hosea pasal 14 ayat 10.
Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi jalan Tuhan itu adalah lurus, jalan Tuhan itu sempurna. Amin. Tuhan tidak pernah salah memimpin kita di dalam jalan-jalannya. Nah, hari ini kita belajar dua kebenaran mengenai sikap Daud saat dia bertanya kepada Tuhan. Ada sebuah sikap yang luar biasa. Saudara, apa itu kita belajar bersama-sama? Yang pertama, Daud memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau seseorang bertanya ketika ia hendak melakukan sesuatu, baik untuk meminta pertimbangan atau pimpinan, maka orang tersebut pasti mempercayai orang yang dimintainya pertimbangan. Betul? Tidak mungkin kita meminta pertimbangan kepada orang yang tidak kita percayai untuk memberikan petunjuk kepada kita. Jadi artinya begini, Daud punya kepercayaan yang besar kepada pimpinan Tuhan untuk menentukan langkah atau jalan yang ia tempuh. Saudara, dalam perikop yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Daud punya rasa kepercayaan yang besar kepada Tuhan untuk memimpin langkah-langkahnya di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang penting dalam hidupnya, bahkan peristiwa yang genting dalam hidupnya. Ini berkaitan dengan hidup dan mati, saudara. Ketika Daud salah memutuskan salah langkah, saudara, bisa jadi dia gagal, dia kalah dan kemungkinan mati di dalam peperangan. Betul? Dan pimpinan Tuhan selalu tepat. Kalau Tuhan ngomong maju berperang, aku akan serahkan bangsa Filistin, dia tepati janji. Kalau Tuhan berkata jangan maju, diam saja, aku akan berperang ganti kau, aku akan memberikan kemenangan, dia lakukan itu. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan hidup saudara, Bapak Ibu sekalian? Di saat-saat sulit seperti ini, apakah saudara selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah? Apakah saudara punya rasa percaya yang besar kepada Tuhan? Halo? Apakah saudara sudah melibatkan Tuhan di dalam segala hal? Milikilah iman yang hidup. Jalan Tuhan itu lurus dan sempurna, rancangannya yang terbaik bagi kita semua. Amin. Apapun permasalahan saudara, Tuhan Yesus selalu bisa diandalkan. Tuhan Yesus selalu bisa menjadi jawaban bagi setiap kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Jadi jangan kurang iman, Bapak Ibu. Mari kita belajar yakin bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar, dan kuasa itu akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita punya rasa percaya kepada Tuhan. Jadi kita pasti memiliki rasa yang percaya kepada Tuhan. Kita minta pertimbangan, kita minta pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan jalan-jalannya dalam hidup kita. Kita pasti bisa melalui krisis di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa kebenaran yang kedua? Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, orang yang bertanya atau meminta petunjuk untuk menentukan sesuatu yang penting, biasanya orang tersebut memiliki hubungan yang dekat atau akrab dengan orang yang dimintai petunjuk. Benar atau tidak? Orang tidak akan bertanya sembarangan, saudara, ya, tentang hal yang sangat penting dalam hidupnya. Bertanya sembarangan kepada semua orang atau sembarang orang. Tidak begitu, saudara. Tidak mungkin toh saudara bertanya, ya, minta pertimbangan mengenai calon istri saudara, ya, kepada sembarangan orang, ya. Tentunya yang saudara ajak bicara mungkin ya orang tua, betul? Saudara, ya, mungkin kakak atau adik, kerabat, atau bahkan itu sahabat saudara, ya, betul kan? Tidak mungkin saudara tiba-tiba berbicara dan minta pertimbangan mengenai calon istri saudara kepada tukang bubur atau tukang sayur, saudara. Ya, tidak mungkin, saudara, ya. Kenapa? Karena kita tidak akrab. Nah,
Lain cerita ya saudara, kalau sahabat saudara tukang bubur ya, itu sahabatnya saudara ya beda. Saudara. Tapi artinya kita itu baru bisa percaya ya, baru bisa meminta pertimbangan, kita bisa benar-benar meminta pimpinan, tuntunan, kita bertanya dengan sungguh-sungguh dengan seseorang yang akrab, ya, akrab dengan kehidupan kita. Saudara, orang yang bertanya dan meminta pertimbangan sekali lagi pasti didasari dengan hubungan yang baik. Dan itulah yang dilakukan Daud. Ia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Inilah bentuk sebuah relationship yang luar biasa antara Daud dan Tuhan. Apakah saudara punya hal itu? Apakah saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Saudara, hubungan yang baik inilah yang menghasilkan pertolongan Tuhan dalam berbagai-bagai cara yang ajaib yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Kemenangan demi kemenangan menyertai jalan hidup Daud. Daud menjadi raja yang besar dalam sejarah bangsa Israel. Bahkan Tuhan Yesus pun saudara disebut sebagai anak Daud. Ini luar biasa saudara. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara mau? Amin. Mari kita bangun mesbah doa, bangun penyembahan, supaya saudara punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Semakin banyak berkomunikasi, saudara akan semakin akrab dengan Tuhan. Perbanyak doa waktu-waktu seperti ini. Perbanyak komunikasi dengan Roh Kudus, supaya saudara semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Saudara, kiranya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada saudara-saudara pada hari-hari ini di tengah-tengah krisis. Saudara yang butuh pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan. Saudara yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Saudara yang bergumul dengan masalah ekonomi, percayalah Tuhan akan kirimkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami sungguh yakin, kami sungguh percaya Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau dapat diandalkan untuk menolong kehidupan kami. Kami mau belajar percaya dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, mempercayakan kehidupan kami. Bila Tuhan yang bekerja dengan sempurna, dan kami akan belajar membangun hubungan yang akrab seperti Daud. 7 kali dalam sehari memuji-puji Tuhan, menyediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, sampai terjalin hubungan yang karib, sampai kami mengerti isian Tuhan. Dan di sana letak kekuatan kami. Di sanalah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami, mendatangkan pertolongan, mendatangkan mujizat, mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami akan menang, kami akan melewati krisis ini Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja secara sempurna dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu melakukan firman Tuhan. Kami yang lemah jadi kuat. Sepanjang minggu ini kami bisa menghidupi firman Tuhan. Apapun kondisi situasi yang mengguncang kami berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Kami mau belajar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Senantiasa bertanya, meminta petunjuk Roh Kudus untuk menuntun hidup kami, sehingga langkah-langkah kami benar. Kami terima pertolongan Tuhan dengan berbagai-bagai cara yang berbeda. Kami mau belajar melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surga. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami, menuntun kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Dan benar dalam
Doa berkat untuk saudara semua, mari angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus, maka saat ini hamba memintakan berkat atas setiap umat. Kiranya diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karya-karyamu. Tuhan akan menjadikan apa yang kau kerjakan berhasil. Tuhan memberkati hidupmu dengan damai, sejahtera dan sukacita. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan yang perkasa menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpamu. Dan bila tanda-tanda ini menjadi mujizat yang nyata di antaramu, sampai cucumu, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua, dan kita semua terangkat ke awan-awan dalam keadaan penuh iman dan penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.